Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu Ibtu Rudiana yang juga ayah mendiang Eki telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Namun hingga saat ini hasil pemeriksaan masih belum diketahui. Seberapa pengaruh hasil pemeriksaan terhadap pengungkapan kasus Vina ini? Kita akan membahasnya bersama Kabar Reskrim Polri tahun 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, serta Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Selamat malam. Pak Ito, Pak Sugeng, Bang Tony, selamat malam. Malam, Mas Davi. Selamat malam. Malam, Mas Wasid. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Tony terlebih dahulu. Bang Tony, dari perspektif Anda ketika mendengar informasi bahwa ayah dari almarhum Eki ini diperiksa oleh Propam, apa yang pertama kali ada di benak Anda, Pak Tony? Ya, kalau memang benar apa yang dikatakan Liga Akbar dalam kesaksian yang sekarang ini, ya, bahwa sebenarnya ia tidak melihat peristiwa pelemparan batu itu, ya, karena kalau di putusan pengadilan Liga Akbar ini kan berbarengan dengan korban Muhammad Rizky atau Eki. Muhammad Rizky yang bonceng Vina, dia sendirian, ketika dilempari kemudian dia menyelamatkan diri, namun ada satu yang dikenali yaitu Ripaldi dan satu lagi Supriyanto. Saya semula berpikir yakin karena salah satu pelaku dikenali, ya, sehingga saya berpikir dari salah satu pelaku itu kemudian ngoceh sehingga pelaku lainnya tertangkap itu wajar. Namun belakangan ternyata keterangan itu tidak benar atau rekayasa, ya. Dan sebenarnya adalah dia ketemu dengan Rizky itu atau Eki, ya, itu di SMA 4. Setelah itu tidak tahu lagi. Nah, kemudian mengaku diminta oleh Ibtu Rudiana. Yang ada di pikiran saya, ya, ketika kalau benar diarahkan oleh Ibtu Rudiana, ya, selaku bapaknya, ya, berarti Pak Ibtu Rudiana ini kalau saya nilai ini seolah-olah agar pelaku yang dihukum ini, yang harus diadili ini, yang 8 orang saja yang sudah terlanjur ditangkap. Saya melihatnya mencurigai Pak Ibtu Rudiana ini ada yang ditutupi, ya, yang lebih besar. Saya khawatir itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sebagai seorang ayah seharusnya menginginkan ketika anak yang menjadi korban dan meninggal, menginginkan pelaku yang sebenarnya itu dan kalau bisa diusut setuntas-tuntasnya. Siapa saja yang terlibat. Tetapi ketika ada pengarahan kepada Liga Akbar agar seolah-olah yang dihukum adalah yang 8 ini dengan kesaksiannya itu, ya, dengan seolah-olah melihat pada saat pelemparan, maka saya mencurigai Pak Ibtu Rudiana ini, ya, tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian ditutupi untuk menutupi kepentingan yang lebih besar. Saya khawatir itu, saya mencurigai itu. Oke, Pak Sugeng, Anda sepakat dengan Pak Tony sebenarnya ada indikasi yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana? Pak Sugeng? Saya mendapatkan 2 dokumen, ya, 2 dokumen. Satu dokumen berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ya. Di dalam berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana disebutkan laporan polisi itu tanggal 31 Agustus. Ibtu Rudiana memberi keterangan pukul 18.30. Ya. Kemudian berdasarkan dokumen putusan, ya, putusan pengadilan, para terdakwa atau tersangka ini ditangkap tanggal 31 Agustus. Ya, Jadi secara prosedur kita akan melihat dulu prosedur, ya, kapan saksi-saksi dan alat bukti itu dikumpulkan. Karena laporan tanggal 31 baru diperiksa pukul 18.30. Hari itu akan berakhir dalam waktu 6 jam kemudian, ya. Mereka sudah ditangkap tanggal 31 Agustus. Kapan alat bukti itu dikumpulkan? Kapan gelar perkaranya untuk menaikkan status tersangka? Memang ini peristiwa pidana, ya. Karena perkara ini perkara yang tidak mudah, ya. Berdasarkan keterangan saksi Suroto, itu tanggal 27 Agustus
itu ditemukan 2 tubuh. Satu sudah meninggal, yaitu Eki, dan satu masih hidup, yaitu Vina. Dibawa ke rumah sakit ya sekitar pukul 7 malam, ya. Oke. Diperiksa sebagai jenazah yang tidak dikenal, ya. Vina diperiksa sebagai pasien yang meninggal kemudian tanggal 28 Agustus pukul 7 malam, ya, 24 jam kemudian. Nah, di sini apakah ada laporan polisi, ya, karena Suroto itu datang bersama polisi ke lokasi, apakah ada laporan polisi tipe A, ya, yang dibuat oleh polisi terkait ditemukannya satu jenazah, satu korban aniaya gitu ya. Tetapi LP tanggal 31. Nah, di dalam pemeriksaan berkas pemeriksaan BAP Rudiana ini menarik nih ya. Dalam BAP tanggal 31 Rudiana sudah menyebut 11 nama. Oke. Ya. Nah, artinya sudah ditangkap sebelum Rudiana diperiksa itu ya, karena 11 nama sudah ada identitasnya. Oke. Kemudian Oke, baik. Audionya Pak Sugeng. iya, bentar. Ada pengakuan sebentar nih, ini ada pengakuan dalam BAP bahwa ada pengakuan daripada para tersangka. Kok pengakuan? Sudah ditangkap baru pengakuan. Oke. Alat bukti yang lain baik. apa itu pada tanggal 31? Ini menurut saya unprocedural ya. Oke, baik. Karena ada proses pengumpulan barang bukti untuk perkara yang masih belum jelas ini perlu itu. Oke. Ya. Oke, saya garis bawahi unprocedural ya, apalagi melihat tadi ada waktu yang singkat tadi Anda katakan ya, baik itu kapan gelar perkaranya, kemudian pengumpulan alat buktinya. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau melihat kasus ini seperti dikatakan Pak Sugeng tadi, bagaimana sebenarnya SOP ketika laporan ini masuk, kemudian gelar perkaranya, kemudian pengumpulan alat buktinya, apakah Anda juga melihat bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu? Kalau saya berpikir begini, pendapat saya ya, bahwa kan saat ini dari tim Itwasum, kemudian Propam, dan dari Bareskrim, mereka sudah memeriksa semua yang terkait ya pada tahun 2016. Tentunya mereka yang paling tahu ya, apakah memang ini demikian kejadiannya atau tidak. Saya tidak bisa dalam menilai karena saya kan tidak tahu ya, apalagi ini kasusnya kan sudah lama sekali. Kalaupun ada pengakuan-pengakuan yang saat ini dilakukan oleh saudara yang tadi ya, apa namanya, Igra apa ya, itu kan kita melihat dari tenggang waktunya sudah sedemikian lama, kemudian mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, saya juga tidak tahu. Karena kita tetap harus berpedoman bahwa Peggy Setiawan ini saat ini adalah sebagai seorang tersangka. Jadi tersangka itu bisa betul, bisa tidak. Dan penyidikan ini hanya bisa dihentikan, pertama kalau memang penyidik meyakini bahwa bukti-bukti yang ada itu tidak memenuhi unsur atau tidak kuat. Harus dihentikan SP3. Yang kedua, kalau memang ada keputusan daripada pra-peradilan ya, yang disampaikan oleh pengacaranya. Saya kira itu yang mungkin harus dipegang dulu ya, masalah ini. Kemudian kalau dikatakan tadi, diceritakan oleh sahabat saya Pak Sugeng, itu kemungkinan terjadi. Kalau memang itu terjadi, menurut saya ya itu adalah kesalahan prosedural. Nah, kesalahan prosedural ini kan biasanya diadukan melalui pra-peradilan. Kemudian dari pra-peradilan menetapkan seseorang ini masih layak ditetapkan sebagai seorang tersangka atau tidak. Saya tidak tahu apakah saat itu dilakukan pra-peradilan atau tidak. Nah, kalau tidak, ada hal-hal yang memang kelemahan yang sifatnya tidak substansial ya, dan tidak material. Itu biasanya oleh JPU dianggap bahwa itu masih bisa diteruskan kasusnya. Jadi kembali bahwa proses penyidikan ini itu adalah tergantung juga daripada seberapa jeli dari jaksa penuntut umum untuk bisa menentukan apakah kasus ini layak untuk di P21 ataukah tidak. Nah, saya juga tentunya di sini tidak bisa mengatakan apakah JPU juga salah atau tidak, karena saya tidak tahu kasus. Tapi kalau secara ada manajemen penyidikan yang diatur dalam Perkap Kapolri ya 1 tahun 25 itu mereka memang semua
yang diperiksa ataupun ditangkap itu harus dilengkapi dengan surat-surat yang mendukungnya ya. Nah, saya kira mungkin kita lihat apakah memang dari hasil temuan Irwasum dan Bareskrim, tentunya dari Wasidik ini memang mengatakan demikian. Kalau memang demikian, ada kelemahan dalam proses penyidikan. Apakah proses penyidikan ini memang pada saat itu sudah ada kekurangan, tapi mengapa diterima oleh JPU? Tentunya perlu ada eksaminasi dari Komisi Kejaksaan ya. Ini pendapat saya demikian. Oke, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita Bapak-Bapak. Namun usai jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, diskusi masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.